Pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Hari ini hari Selasa kita belajar kembali ya, belajar ilmu pengetahuan alam. Oke, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Ketua kelas dipimpin doanya boleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berdoanya sudah selesai. Hari ini coba ibu akan cek absennya ya. Absennya hari ini semuanya alhamdulillah hadir. Tidak ada yang tidak masuk, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Nah, hari ini temanya yang akan kita pelajari yaitu tentang selamatkan makhluk hidup. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, ada yang masih ingat apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Ya, betul. Perkembangbiakan secara generatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan melalui pembuahan dan penyerbukan. Betul. Terjadi pada tumbuhan apa saja? Ya, bisa bunga, bisa tumbuhan-tumbuhan yang lain ya. Kenapa bisa terjadi pada pembuahan atau penyerbukan? Ya, karena tumbuhan tersebut memiliki organ reproduksi, yaitu organ reproduksinya apa aja? Betul, serbuk sari dan juga putik. Nah, contohnya yaitu bunga ya, seperti yang tadi bilang sama kalian itu bunga. Apa saja sih yang membantu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Ya, ada angin, ada hewan, ada juga air, dan bisa juga oleh manusia. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah, ibu bacakan ya tujuannya, yaitu setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Selain itu, setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, minggu sekarang atau hari ini kita adalah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, sekarang kalian ibu bagi menjadi 5 kelompok. Sekarang coba duduknya per kelompok, ibu bagi secara kelompok ya. Nanti kita akan belajar untuk berdiskusi, untuk mengamati. Sekarang kalian mencari kelompoknya masing-masing. Oke, sudah punya kelompoknya masing-masing? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, nanti Ibu minta setiap kelompok itu mengamati tumbuhan apa saja yang perkembangbiakannya secara vegetatif. Nah, sekarang sebelum kalian mencari tumbuhan apa saja, kalian bisa membaca dulu referensi buku yang kalian punyai ya. Apa sih itu perkembangbiakan vegetatif? Di situ kan ada gambar-gambarnya, ada tumbuhan apa saja dan caranya seperti apa. Nanti di situ ada tabel. Setiap kelompok diminta untuk mencari 3 tumbuhan saja dan menjelaskan bagaimana cara perkembangbiakan pada tumbuhan tersebut. Nah, di situ di buku berarti ibu minta kalian sebelum mencari tumbuhan, kalian membaca dulu ya apa yang ada di buku. Nah, kalau menurut kalian buku yang kalian punya itu referensinya kurang atau contoh-contohnya kurang, kalian boleh ke perpustakaan mencari referensi buku untuk memperjelas
apa yang akan kalian teliti nanti ya. Kalian boleh ke perpustakaan. Di perpustakaan banyak buku-buku yang bisa kalian baca dan bisa kalian jadikan referensi untuk tugas kelompok kali ini ya. Oke. Nah, di buku pelajaran itu ada contoh-contoh tumbuhan apa saja yang berkembang biaknya secara vegetatif. Nah, selain itu kalian nanti boleh berkeliling ke belakang sekolah. Di sana banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang dulu pernah ditanam oleh kakak-kakak kalian. Nah, kalian nanti amati ya tumbuhannya seperti apa. Nanti di situ banyak contohnya, bisa kalian tulis, kalian rumuskan apa perkembangbiakan apa yang terjadi pada tumbuhan tersebut. Nah, nanti Ibu akan bantu sambil melihat, proses kalian mencari, kalian mengidentifikasi tumbuhan di lingkungan sekolah. Oke, boleh dibaca dulu bukunya, dipahami, lalu diisi tabelnya ya secara kelompok. Nanti setelah diisi, setelah kalian selesai, nanti kita diskusikan. Tidak perlu takut salah, tidak perlu takut tidak benar. Nanti kita semua kan di sini belajar. Nanti kita bahas sama-sama ya apa kekurangannya dan apa kelebihannya. Oke, sekarang dibaca dulu, lalu boleh berkeliling di sekitar lingkungan sekolah untuk mencari contoh-contoh tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Ya, alhamdulillah ya anak-anak, kita diskusinya sudah selesai. Kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 sudah berhasil menemukan tumbuhan-tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, untuk memperjelas, tadi yang sudah kalian sampaikan itu sudah cukup baik. Berarti kalian membaca buku dengan benar, mencari referensi yang baik, sehingga kalian bisa mengidentifikasi tumbuhan apa saja dan contohnya yang sudah kalian tampilkan di dalam tabel sudah cukup baik. Nah, sekarang untuk memperdalam pemahaman kalian, nanti Ibu akan bahas kembali ya, ada materi yang akan Ibu bahas. Kalian perhatikan ya slide yang akan Ibu tampilkan mengenai tumbuhan vegetatif. Nanti di situ ada juga yang sudah masuk ya hasil-hasil diskusi kalian tadi, hasil-hasil contoh-contoh yang tadi sudah kalian cari. Nanti di slide mungkin yang sudah benar akan ada. Nah, oke ya, sekarang kalian perhatikan slide yang akan Ibu tampilkan ya. Baik anak-anak, yang tadi materi sudah Ibu sampaikan. Nah, dari hasil diskusi dengan hasil materi ada yang sama ya, tadi tentang contoh-contoh tumbuhan yang kalian dapatkan di sekitar lingkungan sekolah. Iya, sudah ada yang sama ya. Nah, ada juga yang harus diperbaiki, tidak apa-apa, namanya juga kan kita sedang belajar. Sekarang setelah membaca, setelah meneliti, setelah melihat materi yang tadi Ibu sampaikan, jadi kalian sekarang sudah paham dan sudah mengerti ya apa itu pertumbuhan, reproduksi tumbuhan secara vegetatif.
Nah, sekarang Ibu punya beberapa pertanyaan atau soal yang harus kalian isi mengenai pertumbuhan atau mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nanti akan Ibu bagikan evaluasinya, kalian boleh kerjakan. Soalnya ada 20 pilihan ganda, kalian nanti bisa kerjakan. Nanti soalnya Ibu bagikan ya. Tolong dibantu ketua kelasnya untuk mengambil soal. Oke, tes evaluasinya sudah selesai, sudah dikumpulkan. Ada yang susah dari soal-soal yang ada di tes tadi? Tidak ya, semuanya materinya sudah kalian pelajari tadi. Nah, anak-anak, kita tarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Apa ya kesimpulannya? Coba ada yang bisa? Ya, perkembangbiakan vegetatif itu ada berapa macam? Ada 2 macam. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara alami dan juga secara buatan. Yang alami itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara aseksual. Secara aseksual yaitu karena tidak adanya peleburan sel kelamin jantan terhadap sel kelamin betina. Nah, kalau misalnya yang yang buatan, ya yang buatan itu karena dengan adanya bantuan manusia. Contohnya mencangkok, menempel, mengenten. Nah, betul sekali. Oke anak-anak, karena tidak ada yang ditanyakan, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti di rumah kalian baca-baca kembali ya materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Oke, hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum menutup pelajaran, kita berdoa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua hari ini ataupun di masa yang akan datang. Kalian bisa praktekkan. Misalnya di rumah kalian ada tumbuhan, buah misalnya kalian ingin punya tanaman yang sama, kalian bisa melakukan pencangkokan ataupun melakukan perkembangbiakan tumbuhan secara buatan dengan ilmu yang kalian pelajari tadi. Oke, terima kasih ya anak-anak untuk hari ini. Ibu cukupkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.